lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation where music matters. Yes, sudah hadir untuk memberikan informasi seputar musik dan juga mendatangkan special guest yang super duper multi talented. Dan kali ini Belinda sudah nggak sendirian ya, pastinya nggak mungkin dong ya tiap episode Belinda sendiri tuh kayak udah nggak mungkin banget ya kan. Pasti sudah ada bintang tamu yang luar biasa hari ini, dan hari ini bintang tamunya sangat cantik anggunle. Kita langsung berkenalan saja dengan Olivia Gita Kinari. Hai. Vibes-nya, auranya ini kayak udah pancak-pancak buat sih semangat gitu ya. Oke. Boleh dong Olivia kenalan dulu sama sobat musik di rumah. Halo sobat musik, nama aku Olivia Gita Kinari atau biasa dikenal Olivia atau bisa dipanggil Olivia Kinari, bebas deh. Yang penting jangan tiba-tiba Ajeng gitu ya. Dia nggak ada gitu Nggak ada kan namanya. namanya Ajeng, iya gitu. Oke, Olive ya berarti ya. Oke, dari fakultas mana Olive? Aku dari FISIP Anak FISIP angkatan berapa? 2025. Masih baru. Wow, semakin baru angkatannya semakin saya merasa tua sobat musik ya. Agak sedih tapi ya udahlah ya, namanya juga hidup gitu, life must go on meskipun generasi baru selalu ada setiap hari gitu ya. Oke. Olive, how are you today? I'm great. Oh great, ya nggak cuma fine tapi great Great. ya. Oh, so- Wonderful kalau bisa. Karena semangatnya luar biasa, makanya ininya juga kabarnya juga luar biasa. hari Luar ini. biasa. Wow, kesibukannya Olive hari akhir-akhir ini ngapain nih Olive? Aku yang pasti kuliah. Oke. Baru selesai UTS kebetulan. Oke. Lalu aku barusan mencoba hal baru kebetulan di perkuliahan ini. Apa nih? Aku barusan join himpunan mahasiswa. Oh, anak himpunan. Oke. Berarti selama setahun ini kamu cuman berkuliah aja sebelumnya? Iya, sebelumnya. Dan akhirnya kenapa memutuskan untuk bergabung di menjadi anak himpunan gitu? Karena ingin mencari pengalaman yang pastinya lebih-lebih dan yang pasti lebih luar biasa lah. Anak FISIP banget beda gitu ya fisip. biasa. Anak FISIP jurusan apa sih? Tadi belum disebut juga ya kayaknya. Jurusan hubungan internasional. Udah, kalau semuanya yang berhubungan dengan hubungan itu pokoknya ya dan memang harus banyak relation ya gitu. Tapi nggak apa-apa, keren banget. Dan Olive, kalau kamu diundang ke sini pastinya punya bakat menyanyi, betul? Tuh. Yes, oke. Kalau aku boleh tanya nih, bakat bernyanyi kamu tuh kamu temukan dari usia kapan sih? Kalau dari usianya mungkin sudah dari kecil ya. Oh, dari Karena- kecil tuh kecil seberapa tuh? Iya, dari kecil yang segini. Oh enggak ya Kak, dari kecil gini. Dari kalau awalnya ikut lomba-lomba itu tertarik ikut lomba-lomba itu di kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Iya. Tapi kalau yang udah seperti kayak minatnya kerasa banget di musik itu sebenarnya udah dari kecil. Oke. Karena ayah aku kebetulan latar belakangnya musisi. Oh, Gitu. keren banget. Berarti sebenarnya kamu udah ngerasa kalau kamu bisa bernyanyi itu dari kecil sebelumnya. Iya. Tapi kalau untuk ikut lomba-lomba dimulainya dari SD. Dari SD. Ah, wow. Dan memang kamu memutuskan untuk bernyanyi aja atau ada kayak belajar alat musik lainnya gitu untuk kamu sendiri, Olive? Kalau dari aku biasanya ini sih aku bisa main piano Oke. sama yang biasanya ini kata orang anti mainstream nih, Apa nih? main gamelan. Wow, ya itu anti mainstream banget ya, Pak. Gen Z ya, Iya. Gen Z ini aku agak speechless juga nih karena anak Gen Z ya. Gen Z ini sekarang pasti kalau nggak ya alat musik yang common ya Iya. udah nyanyi aja, ngedance gitu kan. Gamelan. Gamelan, kita kan harus melestarikan budaya kita kan. Sekarang Oke, kita berikan aplaus dulu boleh dong untuk Olive, ini keren banget ya karena generasi muda zaman sekarang masih mau melestarikan budaya Indonesia. Iya dong, Kak, harus dong. Keren sekali. Oke, berarti waktu SD kamu ikut kayak ekskul gitu nggak sih di sekolah, Olive? Aku kalau ekskul paduan suara sih Kak kalau SD. Yes, oke. Ada kegiatan lain selain paduan suara? Sama lomba-lombanya. Lomba-lombanya aja, Iya, nyanyi oke. sama anak-anak kayak gitu. Oke, kalau dari SMP kamu ikut ekskul juga nggak? Nah, SMP ini Kak, aku apa pertama nih? kali menemukan
adanya ini musik tradisi ini tadi. Oh, si Baru di gamelan SMP, itu. iya. Oh, apa yang membuat kamu tertarik untuk bisa kayak join di gamelan alat musik tradisional itu? Awalnya di SMP aku itu emang ada kelas khusus Oke. kesenian. Tapi keseniannya itu bukan kesenian yang modern gitu sih Kak. Keseniannya memang khusus tradisi. Jadi tari pun tari tradisi, teater tradisi, termasuk gamelannya tadi. Jadi musik tradisi juga. Nah, aku tertariknya itu waktu itu waktu ini pengenalan siswa gitu. Itu mereka tampil nih di depannya kayak siswa-siswa baru kan. Itu aku masih kayak baru masuk gitu. Terus kayak wow, ini musik tradisinya kok dibikin beda. Oh, ada aransemen gitu. Iya. Jadi lebih ke dia musiknya itu bukan musik yang gamelan yang kayak di biasanya yang so old slow yang gitu. Enggak, kita pakai gamelannya tapi modern. Jadi masuknya kontemporer. Oh, Gitu. I see. Itu yang membuat seorang Olive akhirnya tertarik untuk bisa bermain alat musik tradisional gitu. Oke, berarti selama 3 tahun kamu di SMP, kamu juga bergabung di grupnya itu. Di grup gamelan itu. Oke, dan kamu beralih nih di SMA. Apa yang kamu lakukan di SMA? Di SMA aku masih gamelan. Masih gamelan juga. Oke. Tapi sekarang waktu di SMA aku ketambahan satu nih. Aku jadi duta di SMA aku. Wow, ini akan semakin melestarikan juga nih pada mempromosikan nih ya. Dan yang pastinya banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah kamu ukir ya kan pastinya. Apalagi dari SD udah mulai lomba-lomba, dari SMP, SMA gitu kan. Di dunia tarik suara ataupun di dunia yang lain ya perlombaannya. Aku kepo apa aja tapi kita harus jeda dulu nih. Kita harus membuat yang namanya sobat musik di rumah ini penasaran. Boleh. Seperti apakah prestasi-prestasi yang luar biasa dari seorang Olive. Jadi stay tune terus hanya di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters. Masih bersama dengan Olive. Yo, tadi kita sudah membahas ya permukaan seorang Olive ini seperti apa, mulai dari perjalanan dia dari SD gitu kan sampai dengan perkuliahan hari ini gitu kan, apa saja yang sudah dia lakukan dan bagaimana sih seorang Olive tertarik untuk bisa bergabung di dunia tarik suara ataupun juga di gamelan itu tadi, si alat musik tradisional. Dan selama banyaknya perjalanan hidup dia pasti banyak sekali menorehkan prestasi dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kalau aku contek ini ya, ini satu HP full sebenarnya. Karena dimulai dari tahun 2017 ini kayak ini pasti adalah lomba yang sebagian besar. Karena pasti lebih banyak lagi kan sebenarnya ini daripada yang kamu masukkan di sini. Iya. Sudah terlihat karena banyaknya achievement dan juga experiences dia gitu. Kita bahas dari experience yang paling terbaru dulu aja kali ya, karena banyak kali loh ini dia. Wih, gitu. Nah, untuk yang experience-nya kita ada di Brawijaya Star Talent di tahun lalu ya, udah masuk UB nih gitu. Terus jadi guest star di Duta Politik Visip UB dan juga Skolaria BEM Visip UB. Wow, ini juga maksudnya terus ada perform di pembekalan wisuda di Visip juga. Terus ada di audisi The Icon Indonesia SCTV tahun ini loh ya itu. Oh wow, itu experience yang luar biasa loh itu. Tunggu nanti diceritakan ya. Setelah aku membahas yang namanya prestasi juga ini kayaknya. Karena banyak sekali achievement-achievementnya dan mostly ini juara 1 yang nggak keluar dari juara 1, 2, 3 lah ya. Gitu. Ini ada juga juara utama seni tradisi di Erlangga Panji Festival UNER di tahun 2020. Oke, nanti dijelaskan juga ya. Ini di choir ada juga. Oh wow, ada juga nih juara 3 cipta lagu tingkat kota.
Dan nanti ada yang lebih terbaru lagi, bukan terbaru sih, maksudnya ada yang mencengangkan, itu nanti dulu setelah ini ya. Aku mau tanya dulu bagaimana pengalaman kamu di audisi The Icon Indonesia. Jadi The Icon Indonesia ini itu program barunya SCTV Kak. Baru ada di tahun ini. Oh, oke. Iya. Jadi dia sama seperti kayak ajang pencarian bakat gitu, menyanyi. Waktu itu dia baru buka audisinya itu di kota-kota besar aja. Oke. Di Malang saat itu nggak ada. Jadi kamu audisi di mana nih? Nah, setelah itu ada orang dari The Icon-nya itu menghubungi aku. Oh, langsung directly gitu Iya. ya? Oke. Jadi dihubungi terus bilang, kamu mau nggak ini ikut audisi ini? Mumpung kita lagi di Malang. Oh, si person-personnya ini lagi main di Malang. Lagi main. Oke. Bukan yang buka audisi yang officially gitu ya, yang besar gitu sih Kak waktu itu. Dan aku sangat bersyukur banget bisa punya kesempatan aku audisi di situ, meskipun masih belum bisa lolos ke tahap berikutnya, tapi at least aku udah bisa punya pengalaman di situ gitu. Pengalaman audisi ya. Oke. Emang The Icon Indonesia ini apa sih sebenarnya yang di SCTV itu? Apakah dia emang nyanyi ya? Emang nyanyi full nyanyi berarti ya dia. Full. Oh, oke. Jadi semacam ajang kompetisi lain, cuman ini baru di SCTV. Baru di SCTV baru lah. Oke. Berarti kamu sampai tahap mana waktu itu untuk audisinya? Video booth. Wow, itu keren banget. Karena nggak semua balik lagi ya. Kenapa di orang audisi tuh nyampe di video booth aja kayak udah prestasi juga ya? Karena emang nggak gampang. Apalagi pesertanya juga pasti banyak ya. Iya, dari gitu. kota-kota lain juga. Keren banget. Apalagi langsung di calling loh. Ini dari manajemen mereka ya, gitu, dari SCTV sendiri. Dapat panggilan audisi yang directly aja tuh kayak udah bagus banget gitu kan, luar biasa loh. Tapi ini juga nggak menutup semangat kamu ya untuk bisa ikut audisi-audisi selanjutnya kan ya. Oke, balik lagi, ini kan yang luar biasa yang paling terbaru. Di sini juga aku kalau nyanyi udah pasti nggak diragukan lah ya. Tapi ini tadi aku juga membacakan ada juara utama seni tradisi Erlangga Panji Festival. Ini ngapain ini kamu di sana waktu itu, Olive? Main gamelan, main teater, dan sinden. Oke. Ini maksudnya aku bahas prestasi tapi akhirnya aku mendapatkan insight baru seorang Olive bisa nyinden. Boleh dong sedikit nyinden dikit? Iya, sedikit boleh dong ditunjukin. Lumaku anambas marang kapakian. Oh my god. Oh my god, itu keren banget. Aku agak merinding loh aku tadi. Oh my god. Karena aku appreciate banget sama seorang sinden. Itu susah kan untuk bisa teknik-tekniknya. Kamu belajar juga dari ekskul kamu berarti waktu dari SMP udah. Berarti total udah 5 tahun di dunia musik tradisi. Wow, dan itu mendapatkan juara utama ya waktu itu. Tepuk tangan dulu dong saudara-saudara yang terkasih, luar biasa, keren banget. Dan selain menorehkan prestasi yang bikin kita tercengang juga ini ya, karena selain menyanyi biasa dan juga dia bisa nyinden itu luar biasa. Ini juga kamu ini punya single loh ternyata dia ini, saudara-saudara. Oke, kamu punya 2 single ya ini. Kak. Boleh dong diceritain ini singlenya tentang apa? Soalnya aku baca nih ya, yang pertama ini singlenya tentang Indonesiaku. Selanjutnya tentang Harmoni Negeri. Kenapa nih kok Indonesia banget? Nah, awalnya itu aku bikin single ini tuh berawal dari cipta lagu. Oke, lomba itu ya. Lomba cipta lagu. Akhirnya karena banyak orang yang suka, akhirnya coba kenapa sih kamu nggak upload itu di platform-platform musik? Oke. Gitu. Akhirnya aku merasa itu ide bagus. Siapa tahu rezekinya ada di situ. Benar. Waktu itu. Akhirnya itu waktu aku SMA ya Kak ya. Iya. Waktu aku SMA. Akhirnya aku launching itu 2 single itu di tahun yang berbeda. Di tahun yang berbeda ya. Oke. Gitu. Kenapa ngambil Indonesia? Karena aku ngerasa sekarang lagu-lagu Indonesia yang dibikin ala-ala pop-pop gitu sudah jarang kan. Oh oke. Bener.
Jadi aku mau buat sesuatu yang berbeda. Oh, berarti ini genrenya lebih kemana nih untuk lagu Indonesiaku dan negeri apa tadi? Harmoni Negeri. Pop, masuknya sih masih tetap pop ya. Tetap masuk pop sih Kak. Oke. Dan akhirnya kemasan kamu seperti mencintai Indonesia itu sendiri berarti ya. Jarang ya. Jarang, kita patut apresiasi wanita satu ini karena dia selain mencintai tradisi, dia juga mencintai Indonesia yang akhirnya single pertamanya aja tentang Indonesia dan tentang negeri ini. Tapi kayaknya hari ini kamu tidak akan menyanyikan itu ya. Nggak apa-apa karena next meeting ya kan, next invitation kita akan mendengarkan lagu ini. Tapi hari ini sudah mempersiapkan lagu dong pastinya untuk sobat musik di rumah. Lagunya apa? Apa hayo? Nggak boleh, ya? Nanti aja biar penasaran lagi. Iya, karena kalau nggak penasaran nggak nonton nantinya kan. Kalau begitu jeda dulu. Oke. Biar tenggorokannya aman dulu. Boleh. Jadi stay tune terus ya sobat musik hanya di Music Generation where music matters.
jujur